Shalom jemaat Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Kita patut bersyukur untuk hari ini kita boleh berkumpul untuk bersama-sama beribadah. Sungguh suatu anugerah dari Tuhan. Mungkin dari kita hari-hari ini ada yang merasa mungkin bingung, takut dengan segala keadaan yang ada. Mungkin kita seperti Musa yang bingung di tengah padang gurun. Tapi di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia karena kita mempunyai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau panggil Dia, Tuhan, kami rindukan Engkau hari ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada perhitungkan Bapa, tiada Kau perhitungkan pelalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih ya Bapa. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Lord. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melempar dosa kami Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih-Mu Bapa, betapa besar kasih
Kau beri pulihkanku. Mari kita sembah Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau dan muliakan. Hanya Kau yang layak terima pujian kami. Sembah Dia Raja kami. Kami muliakan, kami tinggikan Yesus. Kudus-kuduslah namamu, namamu kudus, namamu mulia, namamu agung selamanya. Kami muliakan, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padamu semuanya milikmu Tuhan, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada pada kami Tuhan. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini dan kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Boleh kita kasih salam kiri kanannya. Katakan happy Sunday, shalom, selamat hari Minggu. Sukacita surga memenuhi tempat ini. Amin. Mari kita menaikkan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap hari. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Yesus sungguh dahsyat, Dia sungguh dahsyat. Haleluya.
mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tiada taranya dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami begitu mengasihi Engkau ya Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Mari bersama-sama kita katakan, kami renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam kami belajar untuk menghidupi perkataan Tuhan dalam hidup setiap daripada kami. Kami pegang perintah-Mu dan firman-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup setiap kami Bapa hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari teduhkan setiap hati kita dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan ada di pihak kami. Kami sungguh mengakui kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap daripada kami. Kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan, penghiburan Tuhan terus nyata bagi hidup setiap daripada kami. Itu terbukti hari ini. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, Tuhan mengizinkan kami bernafas. Tuhan mengizinkan kami boleh hidup hari ini. Sehingga dengan kehidupan yang Tuhan kasih bagi setiap kami boleh datang dalam rumah Tuhan, menyatakan terima kasih kami, membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan atas semua perbuatan besar Tuhan dalam hidup kami, terkhususnya untuk 1 minggu yang telah kami lewati. Biar Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan gereja-Mu setiap daripada kami Tuhan. Biar Engkau menilik setiap pujian penyembahan kami keluar dari dasar hati kami yang mencintai Tuhan. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan bukan sekedar pujian, tapi itulah pengagungan dan penghormatan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidup setiap daripada kami. Kami tidak mau hanya sekedar kami menyanyikan, kami merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Kami tidak mau itu hanya sekedar kata-kata yang kami lakukan lewat pujian. Tapi kami mau belajar. Kami mau Roh Kudus menolong kami dengan kekuatan-Mu. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan kami akan belajar kebenaran-Mu Tuhan. Tolong bantu kami semua. Dengan hikmat yang datangnya dari atas. Yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Memenuhi pikiran kami. Memenuhi telinga kami, memenuhi konsentrasi kami semua. Sehingga bersama-sama kami mengerti apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan. Sehingga bersama-sama kami tahu bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Menjadi garam, menjadi terang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami menerima anugerah. Untuk itulah Engkau memberkati kami untuk menjadi saksi kepada dunia. Bahwa Tuhan ada di pihak kami. Bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Berfirman bagi kami semua Tuhan. Karena hati kami, telinga kami, pikiran kami dan konsentrasi kami tersedia untuk Engkau tegur dan Engkau nasihati kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir secara offline di dalam gedung ibadah gereja dari GBI Jalan Pemuda, dan juga shalom, salam damai sejahtera untuk setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan secara live ibadah dari GBI Jalan Pemuda baik melalui Facebook maupun melalui Instagram. Kita bersyukur hari ini Tuhan baik bagi setiap kita, amin.
Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk datang beribadah, kesempatan untuk bisa bilang sama Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kita harus mensyukuri itu. Karena satu-satunya kado dan pemberian paling berharga yang tidak bisa kita dapatkan dari siapapun itu adalah nafas kehidupan. Karena orang lain bisa kasih kita kado dalam bentuk apapun. Tapi hanya satu-satunya kado terbaik, yakni nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa buat kita hari ini. Itulah sebabnya saya katakan kita perlu mensyukuri dan terus bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita hari ini. Dan hari ini kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan di bawah tema gereja yang sehat dan dibangun di dalam Dia. Mari bersama saya kita buka dalam kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan membacakan firman Tuhan ini, merenungkannya dan mengerti serta memahami apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan. Saya akan membacakan buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi seperti ini, ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, ketika kita baca dengan kesungguhan hati kita, ketika kita membacakannya dan telinga kita mendengarkan, firman itu sampai kepada diri setiap daripada kita. Hari ini ketika kita berbicara tentang gereja yang sehat dan dibangun di dalam Dia, saya selalu dan akan terus mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang gereja, kita tidak sedang berbicara tentang gedung ibadah yang kita pakai. Ketika kita berbicara tentang gereja, kita tidak sedang berbicara tentang segala sesuatu peralatan, perabotan yang ada yang menjadi fasilitas yang kita pakai selama kita beribadah. Karena kebenaran Alkitab mengajarkan kepada setiap daripada kita, gereja adalah eklesia. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan menuju kepada terang Kristus yang ajaib. Itulah saya, Bapak Ibu kita sekalian. Kita adalah gereja yang ketika dengan sadar kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam hidup setiap daripada kita. Disitulah kesempatan kita menjadi gereja. Kita menjadi anak. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang telah direbut dari kuasa kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Tuhan telah memerdekakan kehidupan kita dari kehidupan kita yang terbelenggu, kehidupan kita yang suram, kehidupan kita yang kelam, kehidupan kita yang tidak ada apa-apanya. Tetapi oleh karena kasih dan cinta Tuhan, Tuhan menyatakan pengorbanannya, menerima kita, menebus kita, bahkan membayar dengan sangat mahal melalui pengorbanan darah Kristus. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, begitu besar kasih setia Tuhan bagi setiap daripada kita. Tapi kenyataannya kita sering kali terjebak dalam konsep gereja. Kita sering kali terjebak dalam sebuah pemahaman ketika kita bicara tentang gereja, fokus kita paling berpikir itu adalah gedung ibadah. Itu adalah tempat ibadah. Oh, kalau gereja berarti harus ibadah. Kalau gereja berarti harus ada kursi, harus ada kolekte, harus ada ini dan itu. Yang notabene Alkitab tidak pernah mencatat gereja itu adalah peralatan atau perabotan. Alkitab mencatat gereja itu adalah eklesia. Umat-umat tebusan Tuhan. Orang-orang yang secara sadar membangun hubungannya dengan Tuhan. Karena menyadari Tuhan sudah menebus dirinya. Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita. Dan kita tahu betapa pentingnya kehidupan setelah kematian. Karena kita tahu betapa pentingnya kehidupan setelah kematian. Itu sebabnya kita memberi diri kita untuk ditebus oleh Tuhan. Menerima keselamatan. Itulah gereja. Saya, Bapak Ibu kita sekalian.
Gereja adalah hubungan secara pribadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan dengan Sang Penebus. Karena itu kalau kita berkata gereja adalah kursi, meja, mimbar, kolekte dan lain sebagainya, kita keliru. Makanya banyak sekali orang-orang di luar sana tidak bisa melihat gereja yang sesungguhnya. Tidak bisa menjadi garam dan terang dunia. Tidak bisa menjadi kesaksian yang hidup. Karena apa? Gereja Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa kita adalah gereja. Karena itu hidup kita sembarangan saja. Cara kita berpikir seenak saja. Kita tidak berpikir bahwa kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Kita punya tanggung jawab kepada kerajaannya. Bahwa ketika Tuhan memilih kita menyelamatkan kita. Ada tugas yang harus kita berikan. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Yakni menjadi saksi. Itu tugas gereja. Itu tugas kita sebagai orang yang ditebus oleh darah Tuhan. Tapi seringkali kita terjebak dalam sebuah pemahaman gereja yang adalah gedung. Sekali lagi saya mau katakan gereja adalah kita. Kita yang datang beribadah ini adalah gereja Tuhan yang hidup. Yang bisa dilihat. Yang terbaca dengan jelas. Karena itu Rasul Paulus katakan kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Yang harus dibaca dengan jelas oleh semua orang yang melihat kehidupanmu. Bagaimana orang bisa melihat surat yang baik, yang benar dari hidup kita, kalau hidup kita selalu saja tidak menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Hidup kita tidak menjadi berkat dan kesaksian. Kita menjadi orang-orang yang setiap tahun pertumbuhan iman kita begitu-begitu saja. Orang kenal kita dengan orang yang angkuh dari sejak kita dibaptis sampai sekarang masih angkuh terus. Padahal firman Tuhan katakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, ia adalah ciptaan yang baru. Artinya Tuhan mengganti seluruh hidup kita. Tuhan memperbaiki segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Tuhan ganti, Tuhan persiapkan kita dengan begitu rupanya. Supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi saksi. Tapi kenyataannya, kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar gereja yang sehat, yang dibangun di dalam Dia. Saya ingin mengutip tulisan dari Rick Warren dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Church. Dia menulis seperti ini. Allah menghendaki gerejanya bertumbuh. Kalau jemaat Anda sehat secara murni, Anda tidak usah khawatir tentang pertumbuhannya. Artinya adalah gereja yang sehat pasti akan bertumbuh. Kenapa? Sebab gereja yang sehat itu berakar dan dibangun di dalam Dia. Dibangun di dalam Yesus. Dibangun di dalam dasar yang benar. Dibangun di dalam dasar Yesus Kristus yang adalah pemilik dan kepala gereja. Itulah sebabnya tadi saya katakan kita ini umat tebusan Tuhan. Miliknya Tuhan. Tuhan itu adalah kepala gereja. Kepala gereja itu Tuhan, hanya Tuhan yang memiliki hidup kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita harus tercangkok, harus tinggal di dalam Sang Pemilik kehidupan kita. Karena Yohanes 15 katakan, jikalau kamu tinggal di luar daripada aku, kamu tidak akan berbuat apapun. Dan kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Itu sebabnya sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, ada waktu di mana Tuhan membuktikan kepada manusia bahwa yang lebih berkuasa itu Tuhan. Terbukti hari ini kita hidup di dalam masa corona. Apa ada profesor-profesor hebat yang bisa menaklukkan corona? Sampai hari ini vaksin aja, pemerataan vaksin aja tidak kita ketahui. Sudah sampai di level mana, siapa yang sudah harus divaksin, siapa yang belum divaksin, bagaimana dan lain sebagainya. Itu membuktikan kita manusia sangat terbatas. Kita manusia tidak bisa melampaui apa yang menjadi kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu bergantung kepada Tuhan. Sebelum kita lanjut berbicara tentang gereja yang sehat dan dibangun di dalam Dia, saya ingin kita melihat bersama keadaan gereja yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada gereja yang sakit secara rohani. Di dalam Alkitab ada gereja yang notabene-nya adalah jemaat. Yang notabene-nya adalah orang-orang yang telah tahu dan menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi cara kehidupan mereka berlawanan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Kita akan evaluasi bersama dan kita akan belajar bersama. Supaya kehidupan kita sebagai pribadi yang telah menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus tidak lagi pernah sama.
Karena kita terus mengalami pembaruan demi pembaruan. Kita terus belajar untuk membawa diri kita dari satu pertobatan kepada pertobatan yang lain. Karena kekekalan tidak menjadi jaminan bagi setiap kita ketika kita hanya mengaku bahwa kita adalah jemaat GBI Jalan Pemuda. Terus dengan serta-merta kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak. Firman Tuhan katakan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Firman. Apa firman Tuhan? Baca. Kita jadi mengerti dan kita jadi tahu bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita harus menjalani keluarga kita. Bagaimana kita harus menjalani aktivitas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kita punya pegangan yang jelas. Ada Tuhan yang mengontrol hidup kita. Ada Tuhan yang mengawasi seluruh jalan kehidupan kita. Sehingga kita tidak berlaku dengan seenaknya. Karena kita tahu ada mata Tuhan yang tertuju kepada kita. Karena investasi kekekalan itu dilihat dan dimulai dari cara dan buah hidup kita saat kita hidup di bumi. Bukan pada saat kita sampai di sana. Apa yang kita investasi di bumi itu akan membawa kita. Apakah kita masuk di dalam kerajaan sorga ataukah kita masuk dalam kerajaan neraka. Kita akan cek bersama, mari kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tapi saya akan bacakan di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat saja. 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan di sana berbicara tentang perselisihan. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Perhatikan, yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Kita akan cek dan evaluasi penyakit pertama yang ada di jemaat di gereja di Korintus. Kita perhatikan tadi, kita baca tadi. Jemaat di Korintus bukan jemaat yang baru, tapi jemaat yang sudah menerima kebenaran Tuhan, yang sudah mengetahui bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup mereka lewat pelayanan Rasul Paulus. Tetapi lihat kondisi dan keadaan yang terjadi di jemaat, di gereja Tuhan secara pribadi di Korintus. Yang mereka lakukan ternyata kita dapati mereka adalah gereja yang manusia duniawi dikatakan oleh Alkitab. Bukan hanya manusia duniawi, tapi Alkitab katakan mereka belum dewasa. Mereka belum dewasa di dalam Kristus. Dan dikatakan mereka masih mati hati. Melahirkan dosa kecemburuan. Melahirkan dosa perselisihan. Pertengkaran bahkan perkelahian dalam gereja Tuhan. Kita belajar dari jemaat di Korintus. Bahwa jemaat di Korintus mungkin mereka bertumbuh. Kelihatannya bertumbuh. Tapi kenyataannya jemaat di Korintus adalah jemaat yang sangat miskin dan minus yang namanya persatuan. Karena apa? Ada golongan-golongan. Ada roh individualisme yang tinggi dalam jemaat di Korintus. Sehingga menganggap saya lebih hebat dari situ. Situ tidak hebat. Kalau bukan saya yang pelayanan di sini tidak mungkin ini gereja di jalan. Kalau bukan saya yang pimpin ini gereja tidak mungkin di jalan. Kalau bukan saya jemaat yang menopang gereja tidak mungkin gereja ini berjalan dan lain sebagainya. Akhirnya ada kelompok-kelompok, ada golongan-golongan, ada ajaran-ajaran yang ini dikatakan Alkitabiah, yang ini tidak Alkitabiah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan, terjadi iri hati, terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya gereja tidak lagi menjadi berkat. Hari-hari ini justru dalam keadaan COVID-19, Tuhan sementara melatih gereja Tuhan supaya belajar hidup bersatu. Pertama-tama bersatu dengan Tuhan dulu. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, punya hubungan yang benar dengan Tuhan, kita bisa bersatu dengan keluarga kita. Bersatu dengan saudara, bersaudara, suami, istri, anak-anak, orang tua, mantu, mertua dan lain sebagainya. Bisa bersatu dengan rekan kerja kita, rekan pelayanan kita. Harus ada kesatuan di dalam gereja Tuhan.
itu menunjukkan kematangan dan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan mereka jemaat yang tidak dewasa di dalam Kristus. Artinya melihat segala sesuatu itu, yang duluan logika duluan jalan. Bukan menerima dengan sikap hati yang benar, yang dewasa di dalam Tuhan. Makanya dikatakan mereka itu dikasih makan pun tidak cocok, susu saja. Karena sesuai dengan waktunya mereka dan mereka juga belum dewasa. Hari ini kita ada di level yang seperti apa? Kita apakah sama seperti jemaat di Korintus yang kelihatannya mungkin kita beribadah, tapi perselisihan, iri hati, dendam, pertengkaran masih ada dalam rumah Tuhan. Masih ada di rumah tangga kita, keluarga kita, masih ada saudara bersaudara. Karena itu kita harusnya malu ya sama Tuhan. Kita kelihatannya angkat tangan, pujian, penyembahan, sungguh-sungguh. Padahal ada bak lain orang di belakang, ada bakutir enak dengan ini dan itu dan lain sebagainya. Ada pemberesan yang perlu kita bereskan. Dan itu cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Dan evaluasi ini adalah evaluasi kita bersama. Supaya kita belajar bersama menjadi gereja yang sehat, dibangun di dalam Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita buka dan kita lihat di Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Galatia pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dibenarkan oleh karena iman. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Kita lompat sedikit di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan di sana berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Sebab kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita belajar dari jemaat yang ada di Galatia. Ada penyakit peraturan dan tradisi yang hidup di dalam jemaat gereja Tuhan di Galatia. Mereka merasa bahwa Injil saja itu tidak penting. Injil saja itu tidak terlalu pas. Iman dan kasih karunia itu perlu dibantu oleh amal manusia dan oleh Taurat. Karena itu penyakit di jemaat di Galatia oleh Rasul Paulus dikatakan begini. Mereka adalah jemaat yang tidak konsisten pada Injil. Atau dengan kalimat yang sangat tajam Paulus menegur mereka dengan Paulus berkata seperti ini. Kamu memulai dengan roh tapi kamu mengakhiri dengan daging. Artinya apa Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan? Jemaat di Galatia barangkali mereka bertumbuh. Tapi mereka minus perkara-perkara rohani. Karena apa? Ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang hanya memperhatikan lahiriah saja.
Sibuknya minta ampun, atur ini, atur kursi, atur ini dan lain sebagainya. Tapi buah kehidupan mereka tidak menunjukkan apakah mereka gereja Tuhan yang sesungguhnya atau tidak. Tuhan mengecam jemaat yang ada di Galatia. Karena mereka terlalu memikirkan yang bersifat lahiriah. Sampai pada akhirnya melupakan apa yang menjadi peran Tuhan di dalam gereja. Apa yang menjadi kuasa Tuhan. Tuhan bekerja melalui Roh Kudus. Bekerja untuk mengambil alih, mengontrol keadaan gereja pada waktu itu. Dan mereka tidak sadar itu. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka lakukan, pelayanan, aktivitas dan lain sebagainya, menabur, memberi dan lain sebagainya, itu karena aku, karena saya. Tapi mereka lupa bahwa mereka sementara berjalan menuju kepada daging. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan kepada mereka, kamu mulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Jangan sampai kita datang beribadah, mulai dengan roh, pulang keluar di rumah, mengakhiri dengan daging. Karena begitu sampai di pintu rumah, mulai setan mulai ada di kita pikiran, ada di kita hati, lihat hal yang tidak jelas sedikit, tidak enak sedikit, buat kita marah, buat kita kesal, itu wajar, itu sangat normal. Tidak ada manusia yang tidak marah di dunia ini omong kosong. Ada. Tapi jangan biarkan amarah menguasai kita. Tidak ada manusia yang tidak cemburu di dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak iri, tidak ada manusia yang tidak dendam. Tapi jangan biarkan manusia duniawi itu mengikat kita dan berkuasa dalam diri kita. Padahalnya dalam diri kita ada kuasa sehingga kita mampu untuk mengendalikan keadaan. Sesulit apapun keadaan, kita menjadi orang-orang yang melampaui keadaan kita. Kuasa yang Tuhan berikan dalam diri kita itu lebih besar daripada apapun. Lebih besar dari ketakutan kita, lebih besar dari kecemasan kita, lebih besar dari rasa tidak nyaman kita akan keadaan hari-hari ini, akan ekonomi hari-hari ini, akan kebiasaan-kebiasaan hidup hari-hari ini yang mau tidak mau terus berubah, terus berubah, terus berubah. Dan kita dipaksa untuk mengikuti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Bekerja pun kita mesti waspada, bisnis kita, usaha kita ada banyak kendala. Tabungan kita mungkin mulai menipis dan lain sebagainya. Karena pengeluaran terus. Pemasukannya mungkin sedikit tapi pengeluaran kita banyak dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi hari-hari ini. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang mengawali dengan roh. Kita mengakhiri juga dengan roh. Kita tahu dengan siapa kita percaya. Kita tahu Tuhan yang kita sembah itu Dia Allah. Yang maha pengertian, peduli, mengerti sekali tentang keadaan kita. Kita bisa tipu orang lain ya. Kita bisa tipu sesama kita. Kok ada uang? Ada uang. Tapi Tuhan tahu kalau kita lagi tidak punya uang. Tuhan tahu kalau bisnis kita lagi kurang bagus. Tuhan tahu kalau tabungan kita lagi begini. Tuhan kenal kita, keadaan di keluarga kita, di rumah tangga kita. Tuhan tahu semua. Karena itu ketika kita terbuka dengan Tuhan. Tuhan itu firman yang hidup. Dia mampu membawa kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hal yang ketiga. Penyakit yang ada di dalam gereja, di jemaat di Efesus. Kita buka di kitab Efesus. Pasalnya, di kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya baca dengan cepat buat kita semua. Kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian darimu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Evaluasi bagi kita semua tentang keadaan gereja yang ada di dalam Alkitab. Jemaat yang ada di Efesus yang ditulis oleh Wahyu dikatakan
dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima yang kita baca tadi, ada pujian yang diberikan kepada jemaat di gereja di Efesus. Sebagai gereja yang sangat aktif, gereja yang rajin, gereja yang bekerja keras buat Tuhan, gereja yang setia, gereja yang konsisten pada pengajaran yang benar, gereja yang mau menderita, berjuang tanpa lelah, gereja yang layak diacungi jempol. Akan tetapi Wahyu 2 ayat yang keempat tadi mencatat ada kecaman yang sangat keras pada jemaat di Efesus dengan ancaman akan dicabut, akan diambil kaki Dian, akan diangkat status mereka jika mereka tidak bertobat dalam Wahyu pasal kedua ayat yang kelima tadi. Gereja di Efesus punya penyakit kehilangan kasih yang pertama, kehilangan kasih yang semula. Dan artinya jika gereja tidak memiliki kasih dalam gerakan pelayanan, ketika gereja tidak lagi memiliki kasih dalam ibadah, gereja tidak lagi memiliki kasih dalam persekutuan, dalam kesaksian, artinya gereja itu sudah jatuh di dalam penyakit kehilangan kasih yang semula. Ada banyak hari-hari ini juga mungkin gereja yang notabene-nya adalah keluarga sudah mulai kehilangan kasih yang semula. Cinta akan Tuhan itu mungkin mulai pudar. Orang berdoa sekedar berdoa saja. Baca Alkitab sekedar baca saja. Atau datang gereja pun hanya sekedar datang gereja saja. Tapi tidak benar-benar dengan sungguh-sungguh punya kerinduan dari rumah. Tuhan, hari ini saya mau datang bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya mau membawa sikap hati yang benar. Hari ini saya mau mempersembahkan hidup saya dalam pujian penyembahan. Telinga saya untuk ditegur oleh firman. Sehingga ketika saya pulang melanjutkan 1 minggu yang Tuhan percayakan kepada setiap saya melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam hidup saya. Gereja hari ini sedang mengalami yang namanya kesuaman. Dalam keadaan COVID-19 begini, banyak hal yang mulai bergeser, banyak hal yang mulai terjadi. Dan tanpa kita sadari, iman kita, pengharapan kita sementara dikikis oleh keadaan. Hubungan kita dengan Tuhan sementara dicuri oleh karena ketakutan, kecemasan. Kita sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini dan lain sebagainya. Sampai kita lupa tidak pernah punya waktu dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan mungkin firman Tuhan ini kita hanya dengar pada saat hari Minggu. Ataupun mungkin hanya lihat di YouTube, baca-baca kalau ada ayat-ayat yang orang kirim. Tapi tidak pernah secara pribadi kita memberi diri kita waktu kita. Mendisiplin diri kita, saya mau baca Alkitab. Saya mau hari ini memulai sebelum bekerja, sebelum buka toko, sebelum buka usaha, sebelum saya pergi kerja, sebelum saya melakukan apapun. Saya mulai bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan menggoncang segala sesuatu untuk membuktikan kepada kita. Semua yang kita miliki adalah fana. Satu waktu ketika kita kembali kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita, tidak ada satupun yang kita bisa bawa. Itu sebabnya firman itu harus terus kita hidupi. Tinggal dalam hidup diri setiap dari pagi kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang terus menghidupi firman dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan kamu tidak hidup dari roti saja. Artinya begini, apa yang kita makan, minum dan pakai itu tidak cukup. Tuhan ajarkan bahwa kamu bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan kitab Amsal mengatakan kamu akan memakan buah yang baik, hasil yang baik dari buah perkataanmu. Apa yang kita ucapkan itulah berkat, apa yang kita ucapkan itulah doa. Apa yang kita doakan itu akan terjadi ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya kepada setiap daripada kita. Tuhan hanya mau kita terus menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang dewasa, yang bertumbuh. Karena urusan bertumbuh, sehat atau tidak sehat, dewasa atau tidak dewasa, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu tidak akan berpengaruh karena ada pendeta. Tidak akan berpengaruh karena saya punya ini, ada backingan ini dan lain sebagainya. Tidak. Bertumbuh secara pribadi itu dimulai dari pengenalan kita kepada firman Tuhan. Hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kalau kita datang gereja mendengarkan khotbah, kita mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube atau kabar-kabar lain yang kita dapatkan lewat hamba Tuhan dan lain sebagainya. Itu pelengkap buat kita. Tapi benih pertama yang harus kita tanam dalam diri kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita kuat, dengan sendirinya kita akan sehat. Mau topan, mau badai, mau keadaan apapun yang terjadi. Kita tidak menjadi orang-orang yang mudah digoncangkan. Kita akan semakin kuat, semakin percaya. Karena kita hidup oleh karena iman, kata firman Tuhan, bukan karena melihat. Kalau lihat keadaan hari-hari ini banyak yang down. Banyak yang stres, banyak yang kehilangan pengharapan. Banyak yang tidak bisa membayangkan lagi bagaimana beberapa tahun ke depan ya. Ini keadaan ini akan seperti apa dan lain sebagainya. Bagaimana kebijakan pemerintah kita, bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi di negara kita, di kota kita.
di bisnis, di usaha, di pekerjaan kita. Bagaimana kehidupan studi anak-anak kita, masa depan kita ke depan seperti apa. Tidak ada yang pernah tahu. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Yang terakhir, mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau engkau panas. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang terakhir, keadaan dan penyakit yang ada di gereja Laodikia. Kita melihat gereja yang ada di Laodikia, di Alkitab mencatat mereka adalah gereja yang miskin, melarat, yang malang, yang buta dan telanjang. Mereka adalah gereja yang suam-suam kuku, dimuntahkan, diludahkan, dibuang keluar. Tapi celakanya, Bapak Ibu perlu ketahui, celakanya adalah jemaat ini, gereja yang ada di Laodikia, tidak sadar kalau mereka sementara melarat. Tidak sadar kalau mereka adalah malang. Tidak sadar kalau keadaan mereka adalah miskin, buta dan telanjang. Melainkan mereka bangga. Mereka sangat diberkati. Ayat 17 katakan, aku kaya, memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Ini mentalitas diri paling top. Mentalitas diri paling benar. Mentalitas diri yang tidak takut apapun. Karena dia merasa bahwa apa yang dibangunnya, investasi hidupnya yang dibangun yang berupa materi itu cukup untuk dirinya. Tapi Tuhan melihat itu ketika kita ada dalam sikap hati yang sombong. Ketika kita ada dalam sikap hati yang merasa top dan kita merasa, oh saya tidak mungkin kekurangan. Saya akan kaya terus. Iya, karena ukuran kaya di mata Tuhan itu bukan soal uang kita ya, bukan soal berapa banyak harta benda yang kita miliki. Kaya yang Tuhan lihat itu adalah buah kehidupan kita. Apakah buah kehidupan kita sudah menyelesaikan apa yang kehendak Bapa atau belum? Karena kaya dalam pandangan dan mata Tuhan itu adalah bagaimana kita gereja Tuhan mau ikut serta membangun kerajaan dan pelayanan Tuhan. Karena Tuhan menitipkan berkat dalam hidup kita untuk menjadi berkat. Bagaimana kita memperhatikan gereja, bagaimana kita menabur untuk membangun kembali gereja. Untuk membangun kembali apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Mensupport pelayanan, mendukung pelayanan, mensupport berbagi, melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Mari kita lakukan itu. Walaupun keadaannya terbatas karena kita COVID. Kita tidak bisa melakukan program yang besar ini dan itu. Tapi buah dari pelayanan hidup kita akan bisa membantu orang lain. Senyuman kita juga mungkin bisa memberkati orang lain yang sementara susah. Salom kita juga buat orang lain akan membuat orang lain diberkati oleh keberadaan kehidupan kita. Dan akhirnya sesuai dengan tema yang kita belajar hari ini. Bagaimana kita menjadi gereja yang sehat dan dibangun di dalam Dia. Kita sudah belajar keadaan jemaat dan gereja Tuhan. Jemaat yang ada di Galatia, di Korintus. Jemaat yang ada di Efesus dan jemaat yang ada di Laodikia. Kita tidak mungkin memilih pilihan itu. Tapi mungkin saja jadi, mungkin keadaan itu juga ada. Dan tinggal dalam diri kita sebagai gereja Tuhan secara pribadi. Yang Tuhan mau kita menjadi gereja yang sehat dibangun di dalam Dia. Itu sebabnya Matius 16 ayat 18 katakan, aku berkata, aku akan mendirikan jemaatku, gereja yang sehat. Gereja yang memiliki fondasi yang kokoh. Karena fondasi yang kuat menentukan besar dan kuatnya bangunan. Sebesar apa kita bergantung kepada Tuhan, sang fondasi kita
maka sebesar itulah kekuatan yang sementara kita bangun bersama dengan Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Gereja yang sehat dan dibangun di dalam Dia adalah gereja yang berpusat kepada Kristus. Tetap di dalam Dia, tidak boleh berubah. Tidak peduli keadaan apapun yang terjadi, jangan pernah goyah, tetap konsisten percaya. Tuhan mampu memulihkan keberadaan kehidupan kita. Berakar di dalam Dia artinya tinggal di dalam Dia. Pohon yang kuat itu akarnya juga pasti kuat. Kalau kita tinggal dan menjadi akar yang kuat kepada pohon yang benar, yakni Yesus Kristus, kita pasti akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Dibangun di dalam Dia, fondasi kita mesti kuat. Perbaiki cara hidup kita dan hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Perbaiki segala sesuatu yang salah dari hidup kita. Sehingga hidup kita terus dibangun di dalam Tuhan. Kita menjadi gereja yang sehat secara rohani. Kita menikmati berkat-berkat dan kemurahan Tuhan. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi kita tahu kemurahan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita tidak hidup oleh karena mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan otak kita, mengandalkan kekuatan tangan kita, kesehatan kita. Tapi kita hidup benar-benar kita berserah. Tuhan, saya berserah. Ambil alih seluruh usaha, ambil alih keluarga, ambil alih pelayanan, ambil alih semua keadaan-keadaan yang tidak bisa saya kendalikan. Kembalikan kepada tangan kekuatan dan kuasa Tuhan. Tuhan mampu bekerja dengan cara Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Dan dikatakan yang terakhir, bertambah teguh dalam iman. Jangan goyah, bertumbuh dan berbuah, berakar dibangun sehingga menjadi teguh di dalam Kristus yang pada akhirnya akan menghasilkan buah yang melimpah. Buah yang melimpah itu akan terlihat dari apa? Dari sikap hati yang mengucap syukur. Itu adalah tanda dan buah dari perbuatan. Seperti yang kita baca dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita koreksi hidup kita hari-hari ini. Mari kita terus mengevaluasi hidup kita hari-hari ini. Saya terus mengatakan kepada setiap daripada kita, pengenalan kita dengan Tuhan akan membuat kita semakin dewasa. Ketika kita dewasa di dalam firman, kita tahu bagaimana cara bersikap. Kita tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Kita tahu bagaimana menghormati Tuhan dan menghormati orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi jemaat yang sehat, dewasa, dibangun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya undang para pemain musik, para singer, dan gereja Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kita akan masuk di dalam pokok doa dan kita akan bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Mari kita belajar ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati. Karena Tuhan berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada di sana. Dan ketika kita sepakat, maka tidak ada yang tidak mungkin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita sepakat, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak bisa Tuhan lakukan dalam keberadaan kehidupan setiap daripada kita. Mari kita mengambil waktu saat teduh dan kita akan masuk di dalam doa untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa kita pada saat pagi hari ini. Saya akan berdoa dan jemaat Tuhan dalam sikap doa juga. Mari bersama-sama bersatu hati untuk kita mendoakan pokok-pokok doa yang akan saya bawakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya kami terbatas untuk memahami perkataan Tuhan buat kami hari ini. Tapi yang kami tahu Roh Kudus bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang akan membawa kami mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami Roh Kudus. Karena kami tahu kami tidak mampu. Kami tahu kami tidak sanggup. Kami masih penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami minta firman yang hidup itu mengevaluasi ulang, memperbaiki, mengarahkan kami, menuntun kami untuk menjadi gereja Tuhan secara pribadi yang sehat, yang dibangun di dalam Engkau, yang bertumbuh, yang berbuah sehingga orang lain boleh melihat Kristus semakin nyata, Kristus semakin hebat dalam hidup kami dan kami tidak ada apa-apanya karena kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Berfirman terus dalam sepekan waktu yang akan kami jelang. Di setiap apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Firman-Mu tinggal dalam pikiran kami, tinggal dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Kami berdoa dan juga menyerahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Dengan keadaan mereka masing-masing, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan lepas pekerjaan, usaha lepas usaha. Baik mereka yang ada di tengah-tengah gedung ibadah saat pagi hari ini, maupun
yang menyaksikan secara live dari GBI Jalan Pemuda. Tuhan, Engkau kenal kami, Engkau tahu pergumulan hidup kami hari-hari ini. Kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tetap menjadi gereja yang kuat. Kami menjadi gereja yang terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami punya iman pengharapan bahwa dalam segala keadaan Tuhan berperkara membela hidup kami, membela keluarga kami, membela usaha pekerjaan pelayanan kami, aktivitas kegiatan kami, pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Tuhan ambil alih dan Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan nyatakan pembelaan-Mu bagi setiap kami. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya andalan kami. Engkaulah tempat kami bergantung. Engkaulah tempat kami menaruh pengharapan kami. Engkaulah sumber berkat yang tidak terbatas bagi setiap kami. Berkati Bapak Gembala, berkati para hamba-hamba Tuhan. Berkati para diaken, berkati para aktivis, para penata layanan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga buah kehidupan kami adalah buah yang terus menunjukkan kekristenan yang benar. Menunjukkan Kristus yang hidup dalam diri kami. Pelayanan kami terus mengalami kemajuan di dalam Engkau. Buah-buah hidup kami menjadi teladan dan kesaksian. Sehingga orang lain boleh melihat dan memuliakan Bapa yang di sorga. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kota kami tercinta, bahkan Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, yang sulit sekalipun, kami terus percaya mata Tuhan tertuju kepada bangsa kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, menolong mereka, memberkati Pulau Sumba, memberkati NTT, memberkati kota Waikabubak, memberkati setiap umat Tuhan yang tinggal dan ada di Indonesia, bahkan di pulau dan di kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berperkara dengan keadaan COVID-19 yang terus berlangsung. Kami juga dipenuhi dengan hikmat Tuhan, menjaga kesehatan kami, menjaga pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apapun. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun sepanjang 1 minggu yang telah dilewati maupun 1 minggu yang akan datang. Tuhan berkati mereka. Tuhan terus menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Supaya mereka menyadari bahwa usia adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Ada tanggung jawab Tuhan yang Tuhan berikan ketika Tuhan berkati dengan usia. Berkati juga mereka yang bersyukur oleh karena ulang tahun pernikahan dan lain sebagainya. Tuhan hadir dan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan mencintai gereja-Mu. Di tengah-tengah keberadaan ibadah kami saat pagi hari ini, kami teringat untuk keluarga besar Bapak Pendeta Lukas Malu. Oleh karena kemurahan dan izin perkenanan Tuhan, mengalami peristiwa iman ketika ayah terkasih mereka, Bapak Petrus Malu, dalam usia 80 tahun telah Engkau panggil pulang ke hadirat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Lukas Malu, berdoa untuk Ibu Pendeta Mariana Riwu, berdoa untuk seluruh keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada kekuatan yang baru, ada penghiburan yang baru, ada sukacita yang baru. Kami percaya peristiwa iman menguatkan mereka. Peristiwa iman ini membawa mereka untuk memahami ada deadline dan agenda Tuhan dalam hidup kami yang tidak bisa kami atur. Itulah kedaulatan Tuhan. Karena itu berperkara dalam kehidupan keluarga mereka. Seluruh keluarga besar yang berduka Tuhan hibur, dan rencana pemakaman yang akan diadakan oleh keluarga di Padomu Wengapu pada esok hari jam 10 pagi kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berperkara, Tuhan ambil alih segala sesuatunya, Tuhan cukupkan. Kami minta Tuhan ada bagi keluarga besar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Berkat yang Tuhan berikan lewat usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Berkat-berkat yang Tuhan berikan dengan cara Tuhan. Dari manapun kami mengucap syukur, besar ataupun kecil kami berterima kasih. Sebab kami tahu itulah berkat Tuhan bagi hidup kami. Sebentar kami akan menabur, memberikan persembahan. Tuhan berkati apa yang kami tabur. Tuhan menolong kami. Kami memberikan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kami memberikan dengan ketulusan karena kami mencintai Tuhan. Tidak peduli apapun keadaan kami. Kami percaya Engkaulah sumber berkat yang tidak pernah terbatas bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau ada bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ibadah minggu depan akan tetap berlangsung secara offline dan online pada tanggal 21 Maret 2022.
dan terus diingatkan kepada setiap daripada kita untuk menaati protokol kesehatan. Tidak hanya ketika kita datang gereja, Bapak Mama, tapi ketika kita keluar, kita ada dimanapun, mari kita belajar disiplinkan diri kita dimulai dari diri kita. Karena ketika kita pulang di rumah kita tuh ada orang tua, ada anak-anak, ada keluarga kita yang mungkin tidak tahu bagaimana keadaan kita dan lain sebagainya. Karena itu penting sekali kita menaati protokol kesehatan yang Tuhan berikan lewat pemerintah kita. Atas nama Bapak Gembala, para hamba Tuhan, para diaken, seluruh jemaat dan keluarga besar GBI Jalan Pemuda mengucapkan turut berbelasungkawa dan turut bersimpati kepada keluarga besar Bapak Pendeta Lukas Maluh yang telah kehilangan orang tua terkasih, ayah terkasih di Padomu di Wengapu. Kami sekalian berdoa Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan. Dan informasi terakhir dari Bapak Gembala, mohon kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, para diaken dan ketua panitia Natal untuk setelah ibadah selesai dimohon waktunya sebentar untuk membicarakan menyangkut persiapan Paskah di gereja Tuhan di tempat ini. Itu saja pengumuman yang bisa kita dengarkan pada saat pagi hari ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan Bapak Gembala akan melepaskan berkat bagi kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kembali Tuhan kami bersyukur kepadamu karena saat ini kami sudah boleh mengakhiri ibadah kami dan kami sudah dilawat oleh Tuhan lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan yang membangunkan iman percaya kami agar kami semakin sungguh-sungguh datang percaya, mengiring dan mengikut kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, cobaan, bahkan masalah-masalah yang kami hadapi, kami tetap percaya akan kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan sendiri telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Itulah merupakan iman dan keyakinan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari tuntun, pimpin, sertai kami semua, dan Tuhan memberkatinya. Kami berdoa buat para imamat Tuhan, seluruh penata layanan yang mengambil bahagian dalam tugas pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan terus mengurapi mereka, pakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua, sehingga hari-hari berikutnya kami tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini juga kami teringat hamba-Mu Bapa
Leonard Chiang, Bapak Anji yang sedang sakit berobat di Surabaya. Tuhan tolong hambamu ini, Tuhan jamah sakit penyakitnya, dan Tuhan melakukan keajaiban yang luar biasa sehingga hambamu mengalami mujizat yang besar, menjadi kesaksian, dan nama Tuhan dipuji-puji, ditinggikan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kami tiba di tempat tujuan dengan selamat. Hati kami bersukacita, bergembira, mengucap syukur dan memuji-muji akan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua angkat tangan, baik saudara-saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, siap untuk menerima berkat Tuhan yang besar. Haleluya, hatimu telah terbuka, tanganmu telah siap untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita dan cinta kasih-Nya di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menjadi bahagian bagi kita semua. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani, dan terimalah tuntunan pimpinan penyertaan-Nya dari sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.